Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ummi Latifah, NIM 1914010061 dari kelas PAIB pada mata pelajaran Manajemen Pendidikan di Sekolah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen satuan pendidikan menengah. Nah, yang pertama, pengertian manajemen pendidikan menengah. Sekolah menengah sebagaimana yang dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi dapat kita simpulkan, manajemen sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan pada tingkat menengah SMP atau SMA guna tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya, itu mengenai manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran ini merupakan segala usaha pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dalam manajemen pembelajaran, yang bertindak sebagai manajer adalah guru sendiri atau pendidik itu sendiri. Selanjutnya, manajemen pembelajaran menengah itu lebih condong kepada segala sesuatu yang dilakukan guru, mulai dari sebelum pembelajaran, ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung, dan sesudah pembelajaran selesai. Semua aspek ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk pembelajaran ke depannya. Selanjutnya ada beberapa fungsi-fungsi manajemen pembelajaran. Di sini ada 8 fungsi pada manajemen pembelajaran. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran, yang kedua tujuan pengajaran, yang ketiga pengelolaan kelas, yang keempat kepemimpinan dalam pembelajaran, yang kelima memperkuat motivasi siswa, yang keenam evaluasi pembelajaran, yang ketujuh peningkatan mutu dalam pembelajaran, dan yang terakhir adanya aplikasi Total Quality Management atau TQM di kelas. Itulah beberapa fungsi pada manajemen pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada manajemen personil. Manajemen personil ini merupakan segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan mempergunakan tenaga kerja untuk tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, manajemen personil di sekolah menengah ini utamanya harus ditekankan pada upaya meningkatkan dan perbaikan kualitas kerja Pak Guru dan staf lainnya. Untuk meningkatkan perbaikan kualitas ini, di sini agar dapat untuk meningkatkan perbaikan kualitas ini diharapkan para guru dapat meningkatkan kemampuan interaksi dengan para siswa lainnya. Untuk meningkatkan kualitas personel pendidikan di sekolah menengah, maka dibutuhkanlah pola manajemen yang efektif dalam mengelola sumber daya manusia untuk pendidikan. Nah, selanjutnya itu jenis manajemen personil di sekolah menengah. Ada 3. Yang pertama, perencanaan personil. Yang kedua, rekrutmen, seleksi dan orientasi personil. Dan yang ketiga itu ada pengembangan staf di sekolah menengah. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan pembiayaan. Dalam rangka manajemen keuangan menjadi tahap perencanaan keuangan atau budgeting, tahap pelaksanaan accounting, dan tahap penilaian auditing. Yang pertama itu budgeting atau penganggaran. Merupakan suatu proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Sedangkan accounting itu adalah proses pembukuan atau kegiatan pengurusan tentang keuangan. Yang ketiga itu auditing, itu semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya itu ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini yaitu semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah dalam pendidikan itu. Misalnya lokasi atau tempat bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan itu merupakan perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dan dalam proses pembelajaran di sekolah. Seperti halnya ruang buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya.
Pendidikan ini tidak pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tidak dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya manajemen yang dijalankan dalam lembaga pendidikan yang berkait dengan adanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini akan berdaya untuk proses pembelajaran. Nah, dengan adanya sarana dan prasarana yang mencukupi diharapkan agar dapat mencapai tujuan awal dari sebuah lembaga pendidikan itu sendiri. Namun, agar sarana dan prasarana pendidikan itu tercukupi dan relevan dengan kebutuhan, maka diperlukanlah pengkajian lebih jauh tentang pengelolaan sarana dan prasarana itu sendiri, supaya visi dan misi dari sekolah ini akan tercapai sesuai dengan planning awalnya. Nah, selanjutnya itu ada manajemen hubungan dan masyarakat. Manajemen hubungan dan masyarakat ini adalah yang berkaitan dengan kemanusiaan atau yang berkaitan dengan berinteraksi langsung dengan manusia. Manajemen hubungan masyarakat ini merupakan komunikasi dua arah atau antara organisasi dengan politik atau masyarakat secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen itu dengan meningkatkan binaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Nah, poin yang terakhir itu ada isu-isu kritis manajemen pendidikan menengah. Isu-isu utama manajemen pendidikan yang dikembangkan antara lain seperti isu terbaru yang menjadi perhatian dalam manajemen pendidikan itu yang mempertanyakan kompetensi manajer pendidikan yang menyongsong manajemen perubahan dan teknologi pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu lahirnya Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 menandai terjadinya reformasi pendidikan. Dan yang terakhir ada munculnya manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan gagasan perubahan manajemen sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu manajemen yang kompetitif, yaitu suatu pola manajemen sekolah yang memperdayakan potensi semua umur, semua unsur sekolah, mulai dari pimpinan hingga pelaksanaan pendidikan tingkat bawah yang dilakukan secara optimal dan proporsional. Mungkin sekian dari penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.